kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dan muliakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allahku, di mana Tuhan masih melayakkan kami pada hari ini untuk memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ini dari awal sampai selesainya biarlah Tuhan yang beracara. Tuhan Yesus, apapun bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami bersepakat di tempat ini, kami usir, kami halau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebaliknya biarlah kuasa Yesus yang berkuasa. Tuhan, ampunkan segala dosa salah kami, biar kami semakin hari semakin meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, penolong kami yang setia, yang sanggup dan mampu menolong segala perkara hidup kami. Tuhan, lindungi kami kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami. Di masa COVID yang genting ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Karena kami percaya dan yakin Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat kami berteduh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, yang hanya berlaskan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita hadapi semua
kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati pikiran kita. Kita angkat dulu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan pada pagi hari ini untuk menerima berkat firman Tuhan, yaitu topangan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu kita bersama-sama berdoa. Terima kasih kepada Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami, Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami, Allah yang menopang, memelihara dan memberkati kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima berkat kehidupan melalui ibadah online ini. Karena itu biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, membukakan seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat firman ini. Terpuji nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa tokoh-tokoh yang namanya ditulis di dalam Alkitab, mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi teladan, untuk menjadi pedoman, contoh bagi kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan, teristimewa di dalam kita mempercayai dan melayani Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tokoh ketiga dari sekian banyak tokoh, yaitu Musa. Sebagaimana Nuh memperoleh kasih karunia Tuhan di zamannya, di antara sekian banyak orang, bahkan di antara sekian makhluk hidup pada zamannya, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena beberapa kriteria. Yang pertama, Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kehidupannya dikatakan benar dan tidak bercela. Yang kedua, Nuh itu adalah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Nuh adalah seorang penyembah. Tokoh yang kedua 2 minggu lalu saya sampaikan tentang Abraham. Abraham juga adalah pribadi yang memperoleh kasih karunia, memperoleh rahmat, memperoleh anugerah dari Tuhan. Dari sekian banyak orang pada masa itu di kaumnya, di bangsanya. Abraham adalah awal di mana satu bangsa dimulai dari satu orang yang akhirnya terbentuk satu bangsa yang besar. Dari Abraham yang mewariskan iman kepada Ishak, lalu Ishak mewariskan iman kepada Israel, kepada Yakub. Lalu Yakub mewariskan iman kepada ke-12 keturunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan ada satu maksud pada rentangan waktu yang panjang yang Tuhan hendak capai, yaitu seluruh umat manusia mendengarkan firman Allah, seluruh umat manusia mendengarkan Injil. Bahkan hati Allah supaya seluruh umat manusia diselamatkan. Pada pagi hari ini, tokoh ketiga yang akan saya sampaikan yaitu Musa. Kisah Musa seluruhnya tercatat di dalam kitab Keluaran, Imamat, juga ada di Ulangan, Bilangan. Bagaimana Musa memperoleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana Musa diluputkan oleh Tuhan sejak bayi. Ketika bangsa Israel yang berkembang biak di Mesir, bahkan menjadi ancaman bagi bangsa Mesir, karena mereka terlalu cepat berkembang biak dan sangat banyak, sehingga Firaun berinisiatif untuk membinasakan, membunuh semua
anak-anak laki-laki orang Yahudi, orang Israel yang lahir pada waktu itu. Tetapi Musa mendapat perhatian Tuhan, Musa mendapat kasih karunia Tuhan sejak dia bayi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 19. Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepadamu. Siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pernyataan Tuhan langsung, perkataan Tuhan langsung kepada Musa, bahwa aku memberi engkau kasih karunia. Aku memberi engkau kasih karunia, aku mengasihi engkau. Aku akan membuat hidupmu tentram. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, apakah Nuh, apakah Abraham, Ishak dan Yakub, apakah Musa ini tidak pernah mengalami tantangan hidup? Tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah mengalami krisis? Tidak pernah ada di dalam situasi yang menegangkan? Tidak ada di dalam bayang-bayang maut? Bahkan nyawa Musa sejak bayi telah diincar. Bahkan ketika dia membunuh seorang Mesir hanya untuk menolong seorang Israel, dia pun terancam nyawanya sehingga dia melarikan diri ke Midian. Abraham apakah tidak pernah mengalami masa-masa krisis dalam hidupnya? Mengalami kelaparan, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, harus bergumul karena istrinya ada di dalam ketakutan, mengalami peperangan. Nuh apakah tidak mengalami persoalan? Justru Nuh ketika Tuhan menyuruh dia membangun bahtera, seolah-olah Nuh dan keluarganya adalah orang yang sedang gila. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperoleh kasih karunia dari Tuhan itu adalah hak yang istimewa. Itu adalah sesuatu penghargaan Tuhan bagi kita. Itu adalah sesuatu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu apakah kita orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini tidak memperoleh kasih karunia seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan seterusnya? Apakah kita dibedakan dengan mereka? Justru kita yang hidup di akhir zaman ini, setelah Yesus Kristus datang,
Yesus Kristus itulah kasih karunia bagi kita. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita itulah kasih karunia bagi kita. Kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita itulah kasih karunia. Dosa-dosa kita yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita yang mati, tetapi Yesus yang menanggungnya. Dosa-dosa kita, hutang dosa itu dihapuskan oleh kematian Yesus. Itulah kasih karunia. Kita boleh ada sampai hari ini dengan berbagai macam kebusukan kita, kejahatan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita yang nyaris kita tidak sadari atau yang kita sembunyikan. Tetapi di hadapan Tuhan semua jelas. Untuk itu pun Tuhan tetap membiarkan kita hidup hari ini, bahkan ada di hadapannya sedang beribadah mendengarkan firman-Nya. Itu pun kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Musa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, mereka semua pernah mengalami dan hidup di masa-masa krisis. Masa-masa penuh dengan penderitaan, ketegangan. Kalau hari ini, keadaan sekarang ini membuat kita menderita, tokoh-tokoh Alkitab bahkan Yesus Kristus sendiri, penderitaan mereka melampaui dari apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa, untuk menyerah dengan kehidupan, untuk kalah. Pasal 2 sampai pasal 40, 38 pasal ini menunjukkan kebersamaan Allah dengan Musa. Sejak Musa lahir, Tuhan sudah memegang tangannya, Tuhan sudah mengurung hidupnya, Tuhan sudah menudungi, Tuhan sudah menaungi hidupnya. Sehingga ketika menghadapi persoalan demi persoalan, Musa tetap berdiri di hadapan Tuhan, Musa tetap tegak di hadapan Tuhan. Apakah Musa sempurna melakukan semua itu? Tidak. Ada satu waktu di mana Tuhan hendak membunuh Musa karena Musa seorang yang terlalu banyak berdalih di hadapan Tuhan. Saya seorang yang tidak pandai bicara. Saya seorang yang tidak cakap menghadapi orang banyak. Saya bukan seorang pemimpin, dan seterusnya kalimat-kalimat ini ulang-ulang dikatakan oleh Musa. Musa melupakan bahwa Tuhan memandang hidupnya sebagai pribadi yang spesial. Bahkan satu saat ketika Allah menyuruh Musa memerintahkan gunung batu untuk mengeluarkan air, Musa melakukannya dengan marah, dengan emosi, karena terdesak oleh omelan, oleh sungutan bangsa Israel. Jadi Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, mereka tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus hidup di dalam Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan mereka bergaul dengan Tuhan. Inilah tujuannya kenapa kita harus membaca Alkitab secara beruntun. Supaya kita dapat mengetahui apa yang dikisahkan oleh kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran mengisahkan bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, supaya mereka menjadi umat yang merdeka dan menjadi umat yang menyembah Tuhan. Pada bagian kedua dari kitab Keluaran adalah Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci, supaya di situ orang Israel memuji, menyembah, dan mempersembahkan kepada Allah mereka.
Hidup bergaul dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang harus kita bangun. Apa moto kita? Doa hari ini, firman hari ini, bersaksi hari ini, ibadah hari ini. Artinya setiap hari kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Manfaatnya apa? Kalau kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, terlalu banyak manfaat rohani, kesenangan, kebaikan Tuhan yang kita sadari dan alami, nikmati dalam hidup ini. Sangat banyak orang Kristen yang jika ditinjau dari sisi aktivitas, mereka seolah-olah begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka kosong. Tidak menikmati, tidak mengalami Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dapat memegang, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup mereka. Saya berharap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini adalah orang-orang yang terus membangun hubungan, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat Musa ini adalah pribadi yang setia di dalam panggilan Tuhan. Saya katakan tadi Musa itu tidak sempurna di dalam melakukan setiap perintah Tuhan. Pasal 3 sampai pasal 18 ini adalah bentuk perintah-perintah Tuhan kepada Musa. Sudah saya katakan tadi, Musa kadang mengelak bersungut-sungut. Musa kadang merasa ada orang yang lebih layak daripada dia, tetapi Tuhan berkata, tidak, kamu yang aku pilih. Dalam rentang hidup Musa, dia taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun tidak sempurna. Kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi kita tidak akan menyerah kepada panggilan Tuhan. Kita tidak akan menyerah kepada mentaati perintah Tuhan. Kita tidak akan menyerah kepada melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Taat dan setia, akan saya tekankan lagi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita taat, maka ketaatan kita ini harus setia sampai akhir. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita harus taat setia kepada Tuhan. Apa untungnya jika kita taat dan setia? Sangat banyak keuntungan daripada ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh belajar, mulai melatih. Yang ketiga, Musa melibatkan diri dengan Allah dalam membangun kemah suci bagi umat Israel. Sebagai wadah untuk umat Israel beribadah, memberi persembahan, memberi korban syukur mereka kepada Allah. Sebab Tuhan berkata kepada Musa bahwa sampaikan kepada Firaun bahwa umatku harus pergi meninggalkan Mesir untuk beribadah kepadaku. Jadi panggilan Israel ini adalah panggilan istimewa. Satu bangsa yang diistimewakan Tuhan, yang dibedakan Tuhan dengan bangsa yang lain. Supaya menjadi bangsa yang hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Supaya menjadi bangsa yang menyembah kepada Allah yang benar. Pribadi kita dipanggil untuk berhubungan, untuk bergaul, untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan untuk menjadi saksi Tuhan, penyembah Tuhan. Keluarga kita demikian. Jemaat kita, bahkan dimanapun kita ditaruh oleh Tuhan, supaya kita ada di sana menjadi seorang yang menyampaikan hati Tuhan, yang memberitakan Injil, yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pasal 25 sampai pasal 23 ini adalah bagaimana Tuhan memerintahkan, memberi gambaran kepada Musa tentang ukuran-ukuran baik Allah, baik suci, kemah suci.
tentang segala perkakas perabotan yang harus dibuat untuk memuji, untuk menyembah Allah. Tentang bahan-bahan yang harus dipergunakan untuk pembangunan kemah suci. Musa melakukan semua itu persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Persis seperti yang dia dengar dari Allah di Gunung Sinai. Hal itu bisa terjadi karena Musa ini taat dan setia. Karena Musa ini adalah seorang yang bersahabat dengan Tuhan. Karena Musa ini adalah seorang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mencoba, kita memulai membangun hidup kita. Kalau kita menyadari sudah puluhan tahun kita hidup sebagai Kristen yang ya begini saja kondisinya, keadaannya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi mari kita mulai masuk lebih dalam, mengenal Allah lebih dalam, mulai berdoa supaya kita taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Hidup di dalam penundukan diri kepada Tuhan, rendah hati. Artinya ketika kita mulai bergaul karib dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, pengaruhnya akan mulai bekerja di dalam hidup kita. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Kita bergaul dengan setan, kita akan menjadi sama seperti setan. Kita bergaul dengan penjahat, lambat laun kita akan menjadi seorang penjahat. Kita bergaul dengan Allah, lambat laun kita akan segambar dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tidak banyak ayat Alkitab yang saya bacakan, tetapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Mari mulai membaca Alkitab dan secara berurutan. Menyimak baik-baik apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi tujuan utama Tuhan dari setiap pembacaan kita. Itulah rema yang akan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kepadamu ya Allah yang telah memberi kasih karunia, yang telah memperhatikan secara khusus Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Engkau bekerja tetap sama seperti mereka pun kepada kami, walaupun dengan situasi zaman keadaan yang berbeda. Tetapi kasih karuniamu sesungguhnya telah kami alami melalui kasih Yesus Kristus bagi kami. Karena itu biarlah kami menyadari betapa dalam, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Karena itu biarlah kami terus membangun hidup bergaul dengan Tuhan. Membawa hidup kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Membangun hidup kami sebagai seorang penyembah Tuhan di dalam kerendahan hati kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya mereka mulai menata hidup mereka, mulai membangun hidup mereka di dalam Tuhan. Supaya mereka juga dapat melihat, menerima janji-janji Allah ke dalam hidup mereka. Penggenapan firman Tuhan terjadi. Kerinduan Tuhan melalui kehidupan mereka, yaitu menjadi saksi Kristus, boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila nanti telah tiba
ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita memohon kekuatan Tuhan memperlengkapi kita karena kita akan kembali ke tengah aktivitas kita, berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan kenyataan hidup di mana kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab kami menyadari bahwa Engkau tetap ada, Engkau tetap bekerja. Engkau tetap memperhatikan hidup kami langkah demi langkah. Karena itu setelah beribadah pagi hari ini, kami akan menjalani hidup kami selama 1 minggu dalam segala aktivitas kami. Karena itu turunlah atas kami masing-masing kekuatan rohani melalui kepenuhan Roh Kudus. Kekuatan intelektual, kekuatan pikiran, kekuatan hikmat, kekuatan kebijaksanaan. Turunlah pada kami kekuatan fisik yang sehat dan kuat. Turunlah kepada kami berkat kekuatan perekonomian. Turunlah kepada kami berkat pertemuan dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk berjumpa dengan kami. Kiranya berkat ini turun ke atas setiap pribadi, ke atas setiap rumah tangga, ke atas setiap pasangan suami istri, ke atas setiap anak-anak. Berkat ini turun ke atas setiap perkumpulan umat-umat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Berkat ini turun ke atas usaha, pekerjaan, ke atas bisnis. Berkat ini turun ke atas panggilan, pelayanan, dan misi kita. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami, mulai pagi hari ini kekal selamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.